Pemirsa, hari ini ruas jalan tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung padat. Kendaraan pribadi mendominasi. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung ramai melintas di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 jalur A, sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan kendaraan di ruas tol ini didominasi oleh mobil pribadi berplat nomor B serta bus angkutan umum. Di libur panjang tahun baru, banyak warga Jabodetabek yang mau mudik dan berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan ramainya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di jalur bebas hambatan akan terjadi hingga Rabu esok. Pemirsa, mengisi libur anak sekolah sekaligus libur Nataru, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan ramai pengunjung. Ruang terbuka hijau seluas 147 hektar ini menjadi pilihan warga berwisata khususnya bersama keluarga. Sepanjang libur Natal dan Tahun Baru sekaligus momen libur anak sekolah, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus meningkat. Sejak pagi hari, ribuan warga terlihat memadati area kebun binatang, baik di area pintu masuk maupun di dalam kawasan wisata. Pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat berbagai jenis satwa, sekaligus menikmati suasana ruang terbuka hijau di Jakarta ini. Sementara objek wisata Kota Tua juga masih menjadi destinasi wisata saat berlibur. Dikelilingi gedung-gedung museum, sejarah di Kota Tua semakin terasa. Pengunjung bisa menikmati berlibur sambil mengenang dan menikmati suasana masa lampau. Di libur anak sekolah ini, terlihat orang tua mengajak anaknya untuk berwisata di Kota Tua, bersuah foto, atau sekedar berjalan-jalan mengunjungi museum. Terletak di Jakarta Barat, kawasan ini dikenal sebagai pusat wisata sejarah yang tak pernah sepi pengunjung. Apalagi saat akhir pekan dan musim libur panjang. Ya pemirsa, jelang malam pergantian tahun, persiapan panggung hiburan di kawasan Bundaran HI Jakarta hampir selesai. Meski tak ada kembang api, namun beragam hiburan disajikan untuk warga Jakarta dan sekitarnya dalam menyambut tahun baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan perayaan malam tahun baru di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin. Persiapan 8 panggung hiburan pun hampir rampung. Meski tanpa kembang api, namun beragam hiburan musik, seni, dan pertunjukan budaya akan disajikan. Selain itu, pertunjukan atraksi drone dan video mapping juga akan menjadi bagian hiburan menyambut tahun baru. Kawasan ini nantinya juga akan disterilkan dari kendaraan bermotor pada 31 Desember besok. Untuk mengetahui situasi terkini suasana libur tahun baru, kita telah terhubung dengan rekan Yasmin Atania di Taman Marga Satwa Ragunan dan Ismalia di kawasan Kota Tua. Selamat siang. Rekan-rekan kita ke Yasmin terlebih dahulu. Yasmin, bagaimana keramaian pengunjung di Ragunan saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Semakin siang nampaknya semakin ramai para pengunjung yang berdatangan ke area Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan, tentunya untuk menghabiskan libur Nataru dan juga libur anak-anak sekolah ya. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, Reza dan juga pemirsa. Ini seperti inilah
banyaknya pengunjung yang antusias sekali untuk menyaksikan secara langsung salah satu spot yang ramai di sini, yakni di depan area kandang gajah Sumatera. Tadi pengunjung banyak melakukan aktivitas di sini selain berfoto-foto begitu ya, mengabadikan momen. Ada juga tadi kami melihat sejumlah orang tua yang memberikan edukasi begitu kepada anak-anak mereka di sini tentang gajah Sumatera, kemudian juga berbagai hewan lain yang dilindungi. Tadi juga kami sempat menuju ke area pelikan pun sama, di sana juga ramai sekali oleh para pengunjung yang datang secara langsung, mayoritas adalah orang tua bersama dengan anak-anaknya. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami terima pada pukul 9 pagi tadi, sudah ada sebanyak 7.800 pengunjung yang datang ke area Taman Marga Satwa Ragunan, dan tentunya untuk saat ini nampaknya semakin banyak lagi. Nanti kami akan mencari konfirmasi data terbarunya, dan untuk mengetahui seperti apa sih antusiasme para pengunjung, saya akan coba bertanya langsung nih kepada salah satu pengunjung yang datang ke sini. Langsung saja kita sapa di sini. Halo, selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa dan asal dari mana? Dengan Kiki dari Jakarta Selatan. Oke. Ibu Kiki ini datang ke Ragunan sama siapa aja sih, Bu? Sama anak sama temen-temen nih banyak. Oke. Ibu kenapa memilih Taman Marga Satwa Ragunan untuk berlibur, Bu? Kenapa sih alasannya? Murah, Kak. Masuknya murah, deket dari rumah. Ya bisa bawa anak jalan-jalan, lihat-lihat hewan-hewan, ngasih tahu juga binatang-binatang yang belum pernah dia lihat sih. Ada di sini senang nggak ke Ragunan? Tadi udah datang ke mana aja, Bu, di sini? Baru ke sini, baru datang juga sih, belum lama. Baru 1 jam kayaknya sih. 1 jam ya. Tapi sejauh ini, Bu, terkait dengan akses masuk, kemudian juga fasilitas di sini, menurut Ibu seperti apa sih? Udah bagus banget ya, dibandingin dulu ya. Bersih juga lagi sekarang. Masuknya juga gampang, bisa pakai QRIS sekarang. Oke, berarti lebih mudah, lebih praktis begitu ya, Bu ya. Di loket kan kayak dulu-dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu Kiki atas waktunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas berlibur. Adik-adik terima kasih. Ya, Reza dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pengunjung yang datang begitu ya, bersama keluarga datang ke sini untuk yang tadi selain alasan harga yang terjangkau tiketnya, kemudian juga dengan ruang terbuka hijau yang begitu rindang di sini, dan juga terkait dengan adanya banyak satwa di sini yang bisa diajarkan begitu ya, diberikan informasi kepada anak-anak mereka atau diedukasikan kepada anak-anaknya mengenai berbagai jenis satwa yang ada. Sekian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, Yasmin, dan berikutnya kita ke Ismalia. Isma, di Kota Tua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan pengunjung di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Betul sekali, Kota Tua memang menjadi pilihan bagi para pengunjung, terutama orang tua, karena ini memang libur anak sekolah, Reza dan juga pemirsa, dan juga ini momen libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dan di Kota Tua ini memang menjadi pilihan selain bangunan-bangunan lama yang menawan, yang menjadi foto lebih estetik, juga bisa menyewa sepeda ontel, mungkin bisa biar jadi lebih estetik seperti itu, Reza, untuk fotonya. Dan juga di sini dikelilingi museum-museum seperti museum wayang, museum seni rupa, museum keramik, dan juga museum Fathahillah. Dan di setiap museumnya pasti ada event atau acara seperti saat ini di tempat kami melaporkan di Museum Seni Rupa dan juga Keramik. Ini ada event untuk membuat keramik, dan ini semua umur bisa menikmati melatih kreativitasnya, Reza dan juga pemirsa. Untuk keramiknya ini dibuat dari tanah liat dan dapat dibentuk sesuai selera mereka, bisa dibikin piring, bisa dibikin mangkok, gelas, vas bunga. Sekreativitasnya mereka bisa membuat apa saja. Dan Reza, saya akan ajak Reza dan juga pemirsa untuk ngobrol dengan salah satu pengunjung di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalkan dulu dengan Ibu siapa dan dari mana? Saya Ibu Eva, saya dari Cengkareng. Oke, dari Cengkareng ya. Oke, Ibu kesini sama siapa? Saya kesini bawa 3 putra-putri saya, karena kan sedang liburan sekolah ya, Kak. Terus kemudian scrolling, ternyata di museum ini ada pottery class. Kemudian ya sudah ditawarkan ke anak-anak, anak-anak excited sekali. Oke, Bu, dari banyaknya destinasi wisata di Jakarta ya, kenapa memilih Kota Tua nih, Bu? Karena kesini itu aksesnya gampang, pakai Transjakarta bisa, pakai KRL bisa. Yang agak ribet kayaknya kalau pakai mobil pribadi ya, agak susah nih nyari parkirannya. Kemudian kalau kita datang ke sini banyak banget museum-museum supaya bisa mengajak anak-anak, dari Museum Bank Indonesia. Kemudian di sini sendiri kan udah ada 4 ya, jadi bisa belajar sejarah, activity-nya dapat, museum wayang juga ada gitu sih, Kak.
Jadi memang selain itu mengedukasi ya Ibu ya? Edukasi anak-anak ini membuat keramik, melatih kreativitasnya seperti itu ya? Hands-on-nya kan di sini ada. Terus kalau ke museum wayang, mungkin nanti kan suka ada diajarin bikin wayang sederhana. Gitu sih. Oke, baik ya. Terakhir Ibu mungkin bisa disampaikan seperti apa di sini untuk pelayanannya dan mungkin fasilitasnya? Kalau mau ke sini, apalagi lagi musim liburan, kayaknya lebih baik datang sepagi mungkin kali ya. Karena supaya nggak terlalu ngantri. Kami tadi ke sini datang jam 10, antrian untuk pottery class udah nomor 21. Jadi lumayan nunggunya sekitar 1 jam. Tapi sambil nunggu, anak-anak bisa diajak untuk keliling atau enggak mereka ya berkeliling aja deh ya di sini gitu. Oke, baik Ibu Pak, terima kasih banyak, sehat selalu. Iya Reza dan juga pemirsa, hanya dengan Rp50.000 mereka bisa membuat keramik dan ini bisa dibawa pulang. Karena ini bisa dibawa pulang, nantinya akan saya bawakan ke Reza dan juga pemirsa setelah selesai dari sini. Sekian, kembali ke Anda Reza. Saya tunggu. Ismalia, terima kasih banyak atas laporan Anda dari Kota Tua, dan sebelumnya ada Yasmin dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bekerja sambil liburan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kakor Lantas Polri dan Menteri Perhubungan meninjau pelaksanaan angkutan Nataru di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Keduanya memastikan pelaksanaan angkutan Nataru berjalan dengan baik. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau pelaksanaan angkutan Nataru di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Memastikan pelaksanaan angkutan Nataru di penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk maupun sebaliknya berjalan dengan baik. Peninjauan juga dilakukan di pos terpadu di Pelabuhan Gilimanuk, pos TNI AL, pos Basarnas, pos Brimob dan pos Polairut Polda Bali. Pos terpadu angkutan Nataru di Pelabuhan Gilimanuk selain mengatur lalu lintas kendaraan antar pulau, juga menyiagakan berbagai sarana dan prasarana kebencanaan. Sejumlah peralatan disiagakan guna mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrim di tengah meningkatnya arus pergerakan orang selama angkutan Nataru. Berkat kolaborasi dan sinergitas, kami semuanya berada di lapangan untuk meyakinkan bahwa perayaan Tahun Baru nanti berjalan dengan lancar, termasuk kesiapan kita pengamanan arus balik, baik yang ada di pelabuhan, di jalan tol, termasuk juga yang ada di arteri, demikian juga yang sedang melaksanakan wisata, liburan dan perjalanannya. Tentunya negara bisa hadir untuk menjamin baik Harkam Tipmas dan Kamsel kita atas berjalan dengan lancar. Kapal-kapal yang akan digunakan dalam penyeberangan adalah laik laut, kemudian memperhatikan hal-hal yang kecil, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada supaya kita memastikan masyarakat bisa terlayani dengan baik, dan juga yang paling penting adalah kita mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan tapi harus kita antisipasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa cuaca belakangan ini memang beberapa saat kurang bersahabat, ini juga harus diantisipasi. Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri juga menyerahkan bingkisan tali kasih kepada petugas lapangan sebagai wujud dukungan dan dedikasi telah melayani masyarakat selama angkutan Nataru. Tidak itu saja, rombongan juga menyerahkan 80 bingkisan kepada para pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.